Tes, tes. Halo semuanya, apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya pada malam hari ini ya, di tengah cuaca yang mungkin sekarang lagi hujan di beberapa daerah. Teman-teman semua masih mau berkesempatan untuk meluangkan waktunya hadir di acara webinar Content Creator yang diadakan oleh kampusku. Kami dari pihak kampusku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya dan mau hadir untuk mengikuti webinar konten kreator dari kampusku. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Zaid Al-Khoir. Di sini saya akan menemani dan memandu teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan webinar konten kreator pada malam hari ini. Dan juga saya mau menginformasikan kepada teman-teman semua yang mungkin nanti di akhir acara webinar ini ingin mendapatkan sertifikat dan juga template content planning dari Kak Willy. Nanti teman-teman cukup untuk menambah biaya pendaftaran sebesar 10.000 dan nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan sertifikat dan juga template content planning. Dan sebelum memulai acara webinar pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri webinar pada malam hari ini. Namanya adalah Kak Willy. Teman-teman boleh sapa semua nih Kak Willy. Halo Kak Willy. Halo, halo selamat malam ya Halo. teman-teman. Kak Willy ini adalah seorang TikTok influencer nih. Jadi nanti Kak Willy akan men-share beberapa pengalamannya dan juga beberapa mungkin tips and triknya bagaimana cara membuat konten yang viral. Untuk itu langsung saja, daripada kita terlalu lama nanti kan mungkin terlalu larut malam juga, kita langsung sambut saja Kak Willy Surya Putra untuk memberikan materinya pada webinar malam hari ini. Silakan Kak Willy. Oke, terima kasih Kak Said ya untuk sambutannya ya. Sangat meriah banget ya. Walaupun malam udah capek ya teman-teman, tapi tetap semangat nih. Bikin aku tuh juga semangat untuk ngisi acara ini. Oke teman-teman, jadi kita boleh masuk ke slide pembukanya dulu ya di presentasi kali ini, di webinar kali ini ya teman-teman. Oke, boleh ditampilkan Kak untuk PPT-nya. Oke, jadi teman-teman, aku juga mau ngucapin makasih dulu pada pihak kampusku yang sudah mengundang aku untuk jadi pembicara temanya konten kreator ya pada malam hari ini. Dan ya, kita nggak bisa memungkiri ya kalau zaman sekarang itu kan perkembangan zaman itu sangat pesat banget ya teman-teman ya. Dan salah satunya tuh ya di dunia konten. Ya pasti kalian udah tahu lah ya, udah punya sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, apapun lah. Kalian bakal nikmati konten, entah nonton video doang, entah belanja, entah apapun itu. Ya itu perkembangan zaman yang sangat pesat banget teman-teman. Terutama di dunia TikTok yang sudah 2 tahun berjalan ini ya. Nah, untuk itu, ini penting banget ya, webinar ini tuh penting banget untuk kita sharing bareng. Jadi aku tekankan ke teman-teman juga semuanya, kita di sini sharing bareng ya teman-teman, kita sama-sama belajar. Nah nanti kalau misalnya teman-teman punya opini lain atau punya pertanyaan, boleh banget untuk ditanyakan di kolom pesan, nanti biar moderator yang bisa bantu untuk share ke aku ya. Jadi nanti kita akan tanya jawab juga di sini secara langsung, oke? Oke, next. Oke, jadi teman-teman, suaraku kayaknya macet ya. Boleh next untuk slide-nya? Oke, ya. Jadi teman-teman, aku mau ngenalin lagi nih ya. Ini logo aku ya, Willy SP. Jadi nama panjang aku itu Willy Syaputra. Nah, di sini aku juga punya sosial media di TikTok, tentu aja ya. Instagram sama juga YouTube. Jadi kalian bisa lihat juga di sini. Ini logo aku ya, teman-teman. Oke, next langsung kita perkenalan ya, teman-teman. Perkenalan lagi ya, supaya kita tuh saling mengenal lebih dalam lagi, teman-teman ya. Oke, jadi di sini nama aku Willy Syaputra. Nah, Kak, kesibukannya ngapain sih Kak selain konten? Nah, aku itu juga yang pertama jadi karyawan kontrak ya teman-teman sebagai admin ekspor di PT Wings Surya. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, kan banyak banget tuh produk-produk Wings, minuman, makanan, sabun itu banyak banget. Ya itu, jadi jangan salah tafsir ya teman-teman. Soalnya ada yang ngira aku tuh kerja di penerbangan Wings Air teman-teman, padahal bukan. Ya, masa aku jadi pilot kan nggak mungkin ya. Nah, selain itu, aku tuh juga freelance sebagai create content yang aku tuh kerjasama dengan manajemen, teman-teman. Jadi manajemen yang ada di TikTok dan Instagram, itu aku juga kerjasama dengan mereka ya untuk create content. Terus yang ketiga tentu aja sebagai content creator. Nah, selain kesibukan-kesibukan itu tadi, aku tuh ya pasti punya hobi ya teman-teman buat refreshing, buat healing. Nah,
healingku tuh caranya kayak apa sih teman-teman? Nah, yang pertama itu adalah editing video. Ya, aku seneng banget ngedit video. Dan ini tuh kalau boleh cerita sedikit, aku tuh mulai seneng ngedit video itu sejak SMA kelas 1, teman-teman. Itu pun gara-gara kepepet, ada tugas bahasa Indonesia, suruh bikin drama, pakai video. Nah, aku tuh nggak ngerti editing sama sekali ya. Waktu itu aku masih pakai alat editor yang sangat sederhana banget, yang ada di laptop, namanya tuh Windows Live Movie Maker. Kalau misalnya teman-teman pernah tahu, yaitu itu yang aku pakai cikal bakal aku ngedit sampai sekarang ini, teman-teman. Dan itu berkembang terus ya, karena ya namanya skill tuh pasti improve terus. Yang kedua itu aku tuh nonton film, tuh aku suka banget. Jadi kalau misalnya kalian pengen sharing-sharing film, pengen nonton film apa, ya itu boleh aja teman-teman ya. Karena aku suka banget nonton film ya. Dan bahkan aku juga ini apa review-review film juga teman-teman, karena aku suka banget nonton di bioskop, di Disney Plus, di Netflix ya kayak gitu, aku suka. Nah, terus yang ketiga, tentu aja aku tuh suka banget update knowledge atau informasi tentang gadget dan teknologi teman-teman. Jadi aku suka banget ngikutin smartphone, tapi nggak mesti beli tiap tahun ya. Cuma ngikutin aja beritanya, perkembangannya kayak apa dan sebagainya. Kalau beli tiap tahun ya belum ini ya teman-teman ya, belum saatnya ya. Oke, jadi selain hobi sama kesibukanku itu apa aja, nah aku juga mau kasih tahu ke kalian konten aku tuh apa sih, mungkin ada yang belum tahu siapa sih Willy, siapa sih Kak Willy gitu kan ya. Jadi konten aku itu ya yang pertama itu adalah entertainment. Nah di sini tuh ada TikTok, terus ada klip review. Nah teman-teman kalau misalnya belum tahu klip review apa, nanti aku kasih tahu ke kalian ya. Kemudian yang kedua itu review. Nah review apa aja? Review barang, review makanan ya. Itu masuk di segmenku namanya Review Time yang sudah ada sejak aku tuh mulai nge-YouTube tahun 2017 teman-teman ya. Yang ketiga itu adalah short movie ya. Jadi aku juga bikin film-film gitu, short movie waktu kuliah bareng teman-teman juga. Nah itu aku masukin di segmennya itu adalah WSP Cinematics teman-teman ya. Dan sampai sekarang juga masih aktif ya segmen-segmen ini semua. Lalu kalau misalnya kita ngomongin soal pengalaman nih, Kak Willy emang pengalamannya apa sih kok bisa jadi konten kreator dan sebagainya, kok bisa disebut demikian, kok bisa sampai diundang sama kampusku gitu. Nah jadi yang pertama aku tuh sering MC teman-teman ya sebenarnya. Jadi dulu tuh aku suka banget MC, apalagi waktu kuliah tuh sering banget aku MC di acara-acara panitia. Aku tuh selalu masuk di divisi acara ya. Mayoritas itu aku sering masuk di divisi acara dan jadi MC. Itu aku benar-benar suka banget karena aku memang orangnya suka ngomong ya. Yang kedua itu jadi pembicara, yaitu di kampusku ini teman-teman. Dan yang ketiga, jadi itu perkenalannya ya teman-teman ya soal Willy. Oke, boleh kita lanjut ke sesi berikutnya. Kok sesi slide ya teman-teman, sorry. Oke, jadi di sini adalah Willy SP ya, logoku ya teman-teman. Jadi yang klip review ini itu adalah review-review soal film. Nah, aku ini segmen baru ya, klip review itu segmen baru. Jadi kalau misalnya kalian cari di Instagram itu juga ada, tapi followersnya masih sedikit ya teman-teman, karena masih tahap pengembangan juga. Jadi aku sharing semua film di situ, rating film, review film secara caption maupun review secara visual ataupun audio, maksudnya ngomong langsung voice over ya gitu teman-teman. Kemudian yang tengah ini, yang kotak, ini review time. Nah, review time itu segmen aku tuh sebenarnya review-review barang, review makanan, itu semua masuk di review time. Nah, dulu itu review filmku tuh banyak, teman-teman ya. Aku tuh uploadnya tuh di Instagram pribadiku, yang aku masukin di segmen review time. Masalahnya, aku pengen coba bikin segmen film. Akhirnya aku lepaskan review film itu jadi segmen baru namanya clip review itu, teman-teman. Jadi clip review ini bagian dari review time. Nah, kalau yang WSP Cinematics itu ya yang aku ngomongin tadi ya. Oh, pernah lihat yang clip review. Oh, thank you ya. Nah, untuk yang WSP Cinematics itu iya benar pernah review Top Gun, benar. Thank you ya Kak Mita. Nah, untuk yang WSP Cinematics itu adalah segmentasi short movie aku ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian cari di YouTube aku, di playlist aku yang ada short movie WSP Cinematics, nah itu dia di situ. Oke, aku mau kasih tunjuk sedikit aja ya soal review time sama WSP Cinematics itu ada apa aja. Silakan di next. Oke, boleh di next untuk slide-nya. Oke, jadi ini review time teman-teman ya. Seperti yang aku ngomong tadi, review time artinya waktunya review kayak gitu ya. Jadi di sini aku pernah ya, aku tuh sebenarnya review banyak hal ya, dan aku nggak mungkin masukin semuanya di sini. Jadi di sini tuh aku juga pernah di-mention oleh Miss Sedap ya. Ini ada fotonya ya teman-teman, bisa ditengok. Nah, Miss Sedap menyebut ceritaku atau menyebut storyku di story Instagram mereka.
Itu ada centangnya juga teman-teman ya. Ini aku benar-benar senang banget. Soalnya aku tuh pernah upload review mie sedap, tapi nggak pernah yang namanya itu di repost. Dan yang terbaru itu, yang varian terbarunya itu Korean cheese bulldog, itu benar-benar aku tuh ngepost dan pure aku tuh review teman-teman. Nah, akhirnya sama mie sedap ini itu aku di upload teman-teman dan itu senang banget. Padahal aku tuh nggak terikat kontrak untuk apa marketing atau endorse atau dikasih barang gratis itu enggak teman-teman. Memang aku kerjanya tuh memang di PT Wing Suryanya, tapi orang kantor aja juga nggak tahu gitu teman-teman ya. Jadi baru tahunya kalau misalnya udah upload ke TikTok, nah kayak gitu, Instagram. Nah, TikTok itu pernah sampai ke orang-orang kantor juga, sampai ada yang nanyain seruangan itu satu lantai itu nanyain, satu lantai atas itu juga ada yang nanyain. Intinya adalah video ini tuh waktu itu viral dan FYP di orang kantor juga. Padahal aku tuh nggak terikat endorse sama mie sedap ya, nggak terikat endorse sama Wings ya. Mungkin suatu saat ya, amin. Kemudian yang berikutnya itu aku juga review snack teman-teman. Ini tuh snack yang menurut aku tuh enak banget ya. Namanya Trix. Nah ini snack yang ringan, bisa dibawa kemana-mana dan tentu harganya itu terjangkau banget teman-teman. Ini tuh rasanya enak, ada 4 varian rasa ya. Aku suka banget, jadi aku langsung aja review, aku beli semua variannya aku review. Nah di sini aku juga ngetek teman-teman ya, bisa dilihat juga di story aku itu, di captureanku. Nah itu aku ngetek yang namanya Taste Baker sama Trix ya. Itu pun juga di repost sama mereka, cuman sayangnya aku nggak nge-screenshot waktu itu ya, tahun 2021 teman-teman ya, dimana itu zaman pandemi ya, benar-benar pandemi yang masih stay at home, nggak kayak sekarang gini ya. Dan seperti itu teman-teman. Oke, boleh next. Oke, nanti yang tanya-tanya boleh ya teman-teman, nggak apa-apa, aku nggak jawab dulu, nanti biar dibantu oleh moderator atau Kak Said ya untuk sampaikan ke aku, oke? Nah, di sini ada WSP Cinematics. Nah, aku tuh bikin ini tuh waktu kuliah ya, tahun 2018, 2019, itu ada Rahasia Pamali, kemudian ada Rahasia Pamali yang kedua, sama yang terakhir ini adalah yang ketiga, teman-teman. Di sini juga aku bikin bareng teman-teman semua, dan ini semuanya memang suka juga ya bikin-bikin konten kayak gini, jadi ya klop aja gitu teman-temannya. Untungnya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk short movie aku yang terbaru itu namanya Homesick. Ya ini keluar tahun 2022 ya teman-teman. Jadi ini waktu aku kerja merantau, dan ini tuh aku sebenarnya merantau tuh sejak SMA teman-teman. Tapi aku tuh merasakan the real merantau itu ya ini karena apa? Teman kita kan juga sudah nyebar semua, terus kita aktivitasnya berangkat kerja, pulang, terus ya wis istirahat. Sometimes itu kayak merasa kangen kan sama rumah. Nah, ini aku benar-benar bikin apa short movie Homesick ini tuh benar-benar pure berdasarkan experience aku. Aku syuting sendiri pakai tripod. Bahkan ada orang tuh ngira aku di syuting sama teman aku, padahal enggak. Aku tuh syuting pakai tripod, aku rekam pakai HP, aku ngedit pakai HP. Terus skripnya kalau misalnya teman-teman nonton ini diupload di Instagramku juga ya. Itu kalau misalnya teman-teman nonton itu skripnya benar-benar totally langsung ya teman-teman. Jadi aku nggak nulis, aku juga nggak nge-script gitu kayak detailnya gimana. Pokoknya apa yang aku alami, aku rasain, ya itu aku langsung tuangin di situ semua. Jadi itu skripnya bisa dibilang 30 menitan aku bikinnya teman-teman ya. Untuk 7 menit video itu. Jadi seperti itu. Oke, udah selesai ya ngomongin basa-basinya ini kayaknya terlalu panjang, takutnya nanti teman-teman bosen, ngantuk, dan sebagainya. Bolehlah kita langsung masuk ke segmen yang lebih serius ya. Oke, kita boleh next nih untuk slide presentasinya. Nah, ada banyak nih teman-teman aku yang, oh sorry teman-teman ya. Oke. Jadi ini aku juga mau, ya ini aku lupa ada slide ini ya teman-teman. Biasa, terlalu semangat untuk ngomong ya. Jadi ini ada slide aku, ya. Ini aku bisa tuangkan di sini, ada TikTok aku, Instagram aku, YouTube aku, boleh banget teman-teman untuk follow. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh banget untuk ditanyakan di DM IG aku ya teman-teman. Terus di TikTok aku, kalau misalnya kalian butuh hiburan lebih atau seneng-seneng atau apa, nah boleh banget untuk nonton di TikTok aku juga, dan di YouTube aku juga ya teman-teman. Udah selesai untuk perkenalannya, kita masuk ke segmen yang lebih serius dan lebih mendaging. Oke, silakan lanjut. Nah, ini udah benar ini teman-teman. Next-nya ini pasti udah benar. Oke, boleh lanjut untuk slide-nya. Oke, nah ini banyak banget yang nanyain ke aku waktu itu ya. Will, kamu itu dapat konten itu dari mana sih, ide konten itu? Gampang nggak sih nyarinya? Kok bisa ya gini gitu-gitu? Oke, jadi ide konten itu bisa dari mana saja. Bener nggak ya? Bener nggak? Ayo, menurut kalian bener nggak? Oke, jawabannya ada di next slide ini ya teman-teman. Boleh di next untuk jawabannya. Jadi menurut aku ya, ini menurut aku pribadi, it depends on your creation. Jadi kayak tergantung kalian tuh pengen bikin apa, pengen nge-create konten apa.
ide itu bisa didapat dari mana aja, tapi memang nggak bisa instan ya teman-teman, nggak bisa instan, jadi butuh waktu, butuh, ya itu tergantung orangnya masing-masing juga. Nah, tapi yang terpenting kita itu harus jeli ya, harus jeli dan cermat memilih ide konten yang menarik dan bagus. Kayak gitu teman-teman. Terus ide konten ini seperti yang aku ngomong itu tergantung pada konten apa yang kita buat. Misalnya kita tuh pengen bikin review ya, kita pengen jadi review mobil misalnya. Nah, review mobil aku pengen upload di TikTok, oh nggak bisa, kepanjangan teman-teman ya kalau misalnya review mobil. Kecuali kalau kalian bisa memadatkan konten review ini di TikTok, it's okay gitu ya. Orang-orang jadi nggak bosan nontonnya. Tapi kalau misalnya kalian pengen video yang panjang, yang bagus, ya itu di YouTube ya, itu beda platform. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu idenya dapat dari mana, ya berarti kalian bisa cari di YouTube. Kayak misalnya review mobil. Orang-orang tuh review mobil tuh kayak apa sih? Terus orang-orang ini tuh bisa lihat, kamu lihat kan audiensnya tuh kayak apa, gitu, rame nggak ya yang nonton dan sebagainya. Jadi itu tuh bisa jadi tolak ukur kalian juga gitu loh. Itu review ya, misalnya review mobil, review HP, review apapun lah, atau makanan, food vlogger dan sebagainya itu bisa. Tapi kalau misalnya kalian itu sukanya, aku nggak suka kak video panjang, aku sukanya video yang pendek-pendek, 1 menit, 1,5 menit, yaitu kalian bisa cari di Reels atau di YouTube, di YouTube Short, nah itu benar, sama di TikTok teman-teman ya. Itu pusatnya di sana. Nah, kalau aku pribadi, aku tuh biasanya carinya tuh di TikTok FYP teman-teman ya. Jadi kalau boleh aku rangkumin ya, ada 4 poin yang sebenarnya bisa kalian coba ya. Yang pertama, itu bisa pertimbangan dulu kalian tuh pengen bikin konten apa, mau bikin konten apa. Emangnya kenapa sih kak kok aku harus mikirin pengen bikin konten apa? Kan tinggal bikin doang gitu kan. Nanti aku akan kasih tahu alasannya kenapa kok kalian harus mikirin ini tuh matang-matang dulu. Yang kedua, bisa cari di TikTok FYP. Ini kalau aku pribadi ya, karena aku base sosial medianya tuh mayoritas di TikTok untuk upload konten. Nah, yang ketiga, bisa lihat apa yang trending sekarang. Nah, kalian bisa cari melalui hashtag ya, teman-teman. Kalian bisa cari, kalau TikTok itu biasanya algoritmanya lebih merakyat ya. Jadi, siapapun yang upload video selama itu bagus dan viral, ya itu bisa FYP dengan hashtag apapun. Tapi biasanya hashtag ini juga mempengaruhi teman-teman ya. Jadi kalian bisa cari di TikTok juga FYP yang lagi trending apa. Biasanya kan muncul tuh, kalau kalian mau search video, nah itu kan biasanya udah muncul kan populernya apa kayak gitu. Gitu teman-teman. Kalau Instagram itu juga bisa pakai hashtag gitu. Cuman kalau sepengalaman aku sebenarnya lebih ngaruhnya tuh ke TikTok teman-teman ya. Mungkin karena algoritmanya yang beda gitu. Dan yang terakhir itu adalah riset audience, kira-kira suka konten apa gitu. Nah, caranya kayak apa ya? Kayak aku tadi ngomong. Nah, nanti aku akan ngomongin lebih dalam lagi gimana caranya ngeriset dan sebagainya, meriset itu semua. Oke? Oke, kita boleh lanjut untuk ke slide berikutnya. Nah, sekarang aku mau meringkas lebih padat lagi ya. Mulai dari mana? Ya, jadi kita mulai dari mana ya, Kak, kalau mau bikin konten? Kalau ini aku benar-benar murni pengalaman ya, teman-teman. Murni pengalaman yang aku sharing. Jadi kalau misalnya kalian itu punya pengalaman yang mungkin berbeda atau kalian punya prinsip yang berbeda, boleh banget untuk sampaikan di kolom komentar juga, kita sama-sama belajar di sini ya. Oke, jadi yang pertama tentu ya kayak aku tadi ngomong, pelajari dulu konten yang kamu suka. Ya, pelajari, pertimbangkan, karena menurut aku tiap orang itu punya kapasitas dan waktunya sendiri-sendiri. Misalnya kamu upload konten ini nih bareng sama temanmu misalnya, kok temen aku malah lebih viral ya dan sebagainya. Menurut aku kunci utamanya itu jangan iri teman-teman ya, jangan sampai kalian itu punya sifat iri atau misalnya ngeliat kreator lain kok gini gitu kok isangan, itu jangan teman-teman. Jadi lebih baik dipelajari kenapa kok bisa gitu dan sebagainya. Nah itu nanti kalian bisa tahu, oh orang-orang sukanya itu pembuatnya kayak gini dan sebagainya. Nah nanti aku akan kasih tips juga gimana orang-orang itu bisa mengenal kalian tuh lebih cepat ya. Itu menurut aku ya. Jadi yang pertama pelajari dulu. Nah nanti kalau sudah silakan lakukan. Tapi ingat kontennya harus yang positif. Oke, kita lanjut ke step berikutnya yaitu pelajari feedback audience. Nah audience itu maksudnya viewers ya di sini ya. Jadi kalau kamu sudah upload konten, beberapa video, misalnya 3-4 video, kalau misalnya kamu ngerasa viewersnya kok masih sedikit, ya kalian bisa tambahin lagi, atau mungkin kalian bisa research juga, kayak kalian cocoknya tuh membawa konten apa, karena tiap orang itu punya, kayak auranya sendiri-sendiri, teman-teman. Kayak aku, misalnya aku orangnya suka ketawa, bengek, terus tiba-tiba bawain hal yang serius, kayak aneh nggak sih? Kayak gitu, contohnya kayak gitu. Sama, kayak orang yang misalnya serius, bawa berita, informasi, pengetahuan, dan sebagainya, terus tiba-tiba diajak konten bengek-bengekan kan
nggak nyambung teman-temannya. Jadi itu ya itu bisa jadi kayak riset audience, feedback audience kayak apa kayak gitu. Itu ngaruh ya teman-teman. Jadi kalian harus pelajari feedback audience kayak apa. Kalian upload video, kalau viewersnya banyak, mantap. Kalau misalnya masih dikit, kalian bisa research kenapa kok kira-kira bisa demikian. Mungkin hashtagnya, atau mungkin video kalian pembawaannya mungkin bagi audiens itu kurang sesuai keinginan mereka. Ya itu juga bisa teman-teman. Atau salah sasaran targetnya, itu juga bisa. Nah, itu caranya gimana ya? Bisa dilihat dari jumlah views dan likes-nya. Dan juga share. Kalau di TikTok itu kelihatan share-nya berapa, itu enak ya. Jadi kalian bisa lihat juga. Oke, yang step terakhir itu adalah upload konten yang konsisten dan berkualitas. Nah, ngomong ini simpel ya sebenarnya, tapi secara praktek mungkin agak kesulitan ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir ya, namanya juga pengalaman, semua itu berdasarkan pengalaman. Jadi nggak perlu takut ya teman-teman, nggak perlu khawatir juga. Jadi yang penting adalah konsisten lah mengupload konten. Perhatikan jam tayangmu, ya. Perhatikan kualitas videomu. Terus perhatikan juga audiensmu itu online kapan. Lah kalau misalnya audiensmu pada tidur terus kamu upload video, ya siapa yang nonton? Ya mungkin yang nonton yang lagi online, yang lagi begadang. Mungkin ya berapa orang doang. Tapi kan itu kayak bahasa Jawanya tuh eman-eman ya. Sangat-sangat disayangkan. Padahal itu video yang bagus, tapi kalian salah masukin upload itu gitu loh. Jadi menurut aku ya ini harus diperhatiin juga kapan audiensmu ya, kapan audiensmu itu bangun, aktifnya jam berapa, berapa banyak, nanti akan aku kasih tahu juga di webinar kali ini. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, perhatikan kualitas kontenmu. Dari skripmu, captionmu. Skrip itu yang kamu misalnya voice overmu, caranya kamu bawain, terus caption yang tertulis di videomu atau di deskripsi, kotak deskripsi kayak gitu, itu juga harus yang menarik teman-teman dan nggak belibet ya. Jadi orang itu bacanya enak, terus dia bisa ingat informasi yang kamu sampaikan apa, dan pastinya menarik ya. Kualitas video itu juga penting banget. Kalian jangan sampai lupa kualitas video itu nggak melulu ngomongin soal ukuran video yang gede dan sebagainya, enggak, tapi juga pewarnaan, lighting, banyak hal lah teman-teman. Warna, lighting, kualitas resolusi itu juga ngaruh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita langsung ke next berikutnya, ke step berikutnya. Aku kayaknya mulai ini nih, ngerasa ini aura-aura kalian mulai semangat ya kayaknya ya. Oke, tapi jangan lupa ya teman-teman, yang namanya konten kreator apapun yang kalian lakukan, itu jangan lupa ada do and don'ts ya. Do and don'ts. Apa yang harus dilakukan oleh konten kreator dan apa yang nggak boleh dilakukan oleh konten kreator. Oke, kita lihat apa yang boleh dilakukan oleh konten kreator. Yang pertama, next. Yang pertama, konten orisinal. Orisinal ya teman-teman, sorry, ini belibet ngomongnya ya. Jadi, konten orisinal. Ya, loh kak, emang maksudnya orisinal gimana? Artinya kalian tuh nggak re-upload guys ya. Kalian nggak re-upload konten orang lain. Misalnya, aku bikin konten video lucu, viral, terus kalian comot videonya, kalian re-upload lagi. Tanpa ada muka kalian, tanpa ada omongan kalian, itu namanya re-upload atau ya mengcopy ya kayak gitu. Jadi, nggak boleh teman-teman, itu nggak boleh, itu benar-benar melanggar hak cipta ya, nggak boleh. Jadi konten orisinal kayak gitu teman, harus origin dari kamu sendiri, harus orisinal. Yang kedua, kalian harus berkarya sesuai passion-nya. Kenapa emang kalau nggak sesuai passion kak? Ya itu tadi, kalian kalau nggak sesuai passion, kalian melakukan suatu hal apapun, kalau nggak sesuai keinginan atau nggak sesuai passion, itu akan tersiksa teman-teman. Ujung-ujungnya nanti itu malah, aduh aku malas mau bikin konten, tutup. Nah itu malah repot ya teman-teman, itu malah repot. Yang ketiga, konsistenlah pada pengelolaan kontenmu. Nah, pengelolaan konten itu apa aja? Nanti aku kasih tahu juga soal alat kreator itu seperti apa, analytics kreator kayak apa. Nah, itu pengelolaan konten kamu ya, teman-teman. Kemudian yang keempat, perhatikan segala ketentuan hak cipta, terutama musik. Nah, ini teman-teman, ini harus benar-benar diperhatikan karena aku tuh kesandung berkali-kali soal musik, teman-teman ya. Itu paling nyebelin, soal musik itu paling nyebelin. Terutama di YouTube ya. Jadi kalau aku boleh sharing, hak cipta musik di YouTube itu ada 3 menurut aku ya, ini walaupun nggak ditulis secara tertulis jelas gitu, tapi aku mengalaminya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah musik yang komersil atau kalian bisa pakai sebebas mungkin, banyak orang bisa pakai, dan artisnya ini tuh nggak ngeklaim hak cipta ke kalian atau ke siapapun. Itu musik yang bebas kalian pakai seenaknya guys ya, seenaknya. Dan itu banyak, kayak artisnya tuh Kevin MacLeod. Nah itu kalau misalnya kalian tahu kayak Monkey Spinning, terus kayak Sneaky Snitch, kayak gitu-gitu. Aku lupa judulnya. Nah, itu sering banget kan dipakai yang lagunya
deng 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 deng, ya aku nggak bisa nyanyi guys, fals suaraku ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu musik yang komersil yang kalian bisa pakai sebebas mungkin. Yang kedua, itu adalah musik yang sebenarnya komersil, tapi kalian tuh harus nyantumin deskripsi musiknya. Kayak misalnya apa? Music by siapa. Nah, itu kalian harus cantumin. Kalau misalnya kalian nggak cantumin itu mereka bisa klaim hak cipta ke kalian, tapi biasanya risikonya sangat rendah ya. Paling cuman mereka maksa untuk masukin deskripsinya ke videomu kayak gitu. Jadi itu benar-benar apa? Resiko yang ringan lah menurut aku. Yang ketiga ini yang berat teman-teman. Yang paling berat kalau misalnya kalian itu upload misalnya pakai lagunya Blackpink gitu misalnya, yang Pink misalnya. Nah itu wah itu pasti langsung kena copyright teman-teman ya. Tapi itu semua juga tergantung artis ya. Ada artis yang baik juga yang nggak langsung ngasih klaim ke kalian supaya akun kalian itu dihapus sama YouTube atau di suspend. Nah itu juga ada kayak gitu. Aku pun juga biasanya ngupload lagu-lagu atau apa gitu di videoku, kayak Homesick itu tadi itu ada hak ciptanya juga ya, aku pakai lagunya Dua Lipa, itu juga aku biarin ya, karena Dua Lipa ini ternyata nggak sampai serius sih, maksudnya nggak sampai ngeklaim yang nge-suspend akun atau apa, enggak, kayak gitu teman-teman. Terus aku tuh juga pernah pengalaman ya, upload video terus aku pakai musik no copyright, itu malah kadang kena kadang enggak, jadi kayak gitu sih. Jadi walaupun artisnya itu nggak terkenal, ya itu masuk ke poin yang kedua tadi, dia masih mau ngeklaim hak cipta karena aku nggak nulisin deskripsi audionya kayak gitu. Jadi caranya gimana supaya kita itu bisa nyari, ya kita bisa ketik aja di YouTube music no copyright judulnya apa kayak gitu. Jadi supaya menghindari hal-hal kayak gitu. Termasuk di TikTok, kalau di TikTok tuh lebih enak teman-teman ya. Kalian bisa pakai Pink Venom joget-joget gini gitu nggak masalah. Karena memang di sana juga sudah apa nuruti hak ciptanya yang ada di TikTok gitu, lagu-lagu terkenal itu semua kayak gitu. Terus yang kelima itu perhatikan analytics kreatormu, ini penting juga, nanti aku akan jelasin lebih lanjut kayak gimana. Nah, yang jangan dilakukan ya, yang pertama jelas ya, jangan melanggar hak cipta. Yang kedua, tentu aja jangan asal nyeplos ya guys. Kalau misalnya kalian pengen viral, aduh aku pengen viral, aku pengen ngepost gini gitu, apa sharing opini publik tentang politik atau tentang artis nyinyir kayak gitu, waduh jangan guys, itu benar-benar bikin kalian itu brandingnya jadi jelek, ya itu bakal ngaruh ke personal branding kalian juga. Dan tentunya itu kalau mau balikin lagi ke normal itu bakalan sulit teman-teman ya, bakalan sulit. Yang ketiga, jangan terlalu fokus pada income atau uang, ya tentu aja ya guys ya, jangan sampai kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen bikin konten terus kalian tuh terfokus pada uang, kadang itu kalian tuh karena udah terfokus sama uang, konten kalian tuh jadi nggak keurus, itu bisa jadi teman-teman. Jadi kalian udah nggak ngurus kualitasnya kayak apa, kalian udah nggak mikirin perkembangan kualitas yang lebih baik gimana, pokoknya butuhnya uang, 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 wah itu juga bahaya teman-teman. Jangan. Yang keempat, jangan mengabaikan kualitas konten, ini juga nyambung ke yang tadi ya, poin ketiga, masalah uang. Terus yang kelima, jangan share hal negatif atau hoax agar viral. Ini juga jangan ya teman-teman. Oke, kita udah selesai ngomongin do and don'ts. Ya, boleh kita lanjut untuk slide berikutnya. Nah, kita juga harus tahu nih, kira-kira ciri khasku apa ya? Nah, ciri khas ini tuh sebenarnya ya teman-teman. Supaya orang-orang itu langsung ngeh gitu loh, kayak kami tuh kontenmu tentang apa, atau mungkin kami tuh pembawaannya menarik, oh orang ini tuh senangnya ketawa, oh ini orangnya tuh senangnya share konten ini, jadi orang-orang langsung ingat kayak gitu ya. Itu ciri khas itu fungsinya kayak gitu. Nah, aku ngambil contoh konkret aja deh, kalau misalnya kalian sulit membayangkan yang aku maksud, contoh ya, kayak waktu misalnya kalian sekolah di SMA ataupun kuliah ataupun SMP wis ya, terus kalian itu keingetkan sama teman-teman kalian misalnya yang suka makan atau mungkin suka keluar kelas atau suka bolos, itu ciri khas yang negatif sih sebenarnya, atau mungkin yang positif kayak misalnya pinter, suka bantu. Nah itu kalian kan langsung ngerti orangnya kayak gimana dan sebagainya. Nah, itu ciri khas, itu namanya ciri khas teman-teman. Nah next, aku sekarang mau tanya nih, kira-kira nih apa ciri khasmu? Boleh di next slide-nya. Nah, apa ciri khasmu? Nah, ciri khas ini sebenarnya kalau menurut aku pribadi itu bisa dicari dari misalnya nada bicara atau intonasi. Kalian bisa latihan juga kan di depan cermin atau di depan kamera langsung, kayak gimana menurut kalian ini menarik dan sebagainya. Karena ya nggak ada yang sempurna ya teman-teman. Semua itu pasti akan berkembang dan berkembang. Entah itu berkembang jadi lebih baik atau berkembang jadi lebih buruk, tapi yang pasti kalian lebih pilih yang berkembang jadi lebih baik. Kemudian outfit. Nah, outfit atau penampilan. Nah, itu nggak melulu soal baju ya, teman-teman, tapi juga soal kebersihan, mungkin rambut, ya tatanan rambut yang
ciri khasnya kayak gimana, atau make up-nya mungkin buat yang cewek gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus editing video. Nah, editing video itu juga ngaruh ya, teman-teman. Walaupun editing video ini itu bisa dibilang itu pemanis ya, pemanis buat konten ya, supaya konten ini terlihat lebih intuitif dan menarik. Tapi jangan sampai lupa kalau editing video ini itu bisa jadi ciri khas juga ya. Kayak gitu, teman-teman. Dan juga hal mencolok yang lainnya seperti itu. Nah, aku mau kasih contoh nih ya ke kalian semua, boleh di next untuk slide-nya. 3 contoh ya. Ini ada banyak contohnya sebenarnya. Cuman aku di sini mencantumkan 3 aja ya, teman-teman. Boleh di next untuk slide-nya. Oke, jadi contohnya, oke gini ya, Bunda Korla. Udah lah, pasti teman-teman tahu semua Bunda Korla itu siapa. Dan dia tuh aktif siaran langsung di Instagram, kayak apa cara ngomongnya dan sebagainya. Cuman jangan diambil negatifnya, teman-teman, diambil positifnya. Terus misalnya kayak Alif Cepmek, nah ini yang biasanya viral, pada nanyain ngomong, kamu nanya, nah kayak gitu. Jadi ini viral banget dan orang kantor aku tuh juga pada ngomongin itu. Artinya ciri khasnya Alif Cepmek, Bunda Korla, dan terutama Kak Jil ya, yang 10 gelombang kanan 10 gelombang kiri. Nah itu mereka benar-benar bikin personal brandingnya mereka gitu, dan itu ciri khasnya mereka gitu loh. Bisa dibilang cepat ya, menurut aku sih cepat ya, terutama kayak Kak Jil, Bunda Korla ini menurut aku cepat. Karena aku awalnya nggak ngerti ya kayak gitu. Dan Kak Jil ini kan sukanya ngomong darling, adik Kak Jil kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bahkan orang-orang tuh juga bikin konten-kontennya mereka, merecreate juga kontennya mereka dan sebagainya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu contoh-contohnya, ada Bunda Kola, Alif Cepmek, Kak Jil dan sebagainya. Masih banyak lagi sebenarnya aku mau kasih, tapi oke lah 3 ini yang menurut aku boleh lah untuk jadi contoh. Oke, boleh di next untuk slide berikutnya. Sekarang aku mau ngomongin soal platformnya. Nah, kira-kira pemilihan platform atau sosial media yang tepat kayak gimana ya, Kak ya? Nah, kayak gitu kan. Takutnya aku nanti pengen upload ini salah nih, misalnya di YouTube harusnya di TikTok atau di Instagram. Nah, ini aku nggak ngasih aturan baku atau saklek ke kalian semua ya. Maksudnya bukan aturan yang harus kalian turuti, enggak. Tapi ini kalian bisa dengerin, kalian bisa rasakan, kalian bisa introspeksi diri juga, menurut kalian gimana dan sebagainya. Yang pertama, kita masuk ke poin yang pertama ya teman-teman. Ke slide berikutnya, poin pertama dalam pemilihan platform atau sosial media adalah, boleh di slide, kayaknya suara aku apa macet-macet ya mungkin teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama, tetapkan apa tujuanmu. Ya, kamu bikin konten itu pengennya apa? Mungkinnya pengen jualan, atau mungkin kalian pengen seneng-seneng, have fun, atau mungkin kalian juga pengen cari uang, passive income dari situ, kayak gitu. Itu bisa. Jadi kalian seleksi terlebih dahulu tujuanmu bikin konten itu untuk apa. Nah, nanti konten kreator itu bisa juga memiliki tujuan seperti sharing ilmu. Nah, kayak aku ngomong tadi, sharing ilmu, terus review, nah itu juga bisa motivator atau spoken words kayak Mary Riana, nah itu juga konten kreator ya, seperti itu, walaupun dia itu disebut motivator ya. Dan juga jualan ya, karena seperti yang aku ngomong di awal tadi, perkembangan zaman ini tuh sangat pesat banget, bahkan sosial media aja yang kita tonton tiap hari itu bisa dibuat media jualan, dan bahkan buat check out barang juga bisa kayak gitu. Jadi sosial media itu ibarat sebagai wadah kamu untuk berkreasi, gitu. Jadi proses dan wadah yang tepat itu dapat memberi peluang yang tepat. Ini menurut aku ya teman-teman, kayak gitu. Yang kedua, next slide. Yang kedua adalah pelajari interest audience. Jadi misalnya nih, kalau kamu bingung ya, kamu bisa cek kamu itu suka sosial media yang mana gitu. Misalnya TikTok atau Instagram atau YouTube, kamu kan bisa analisa nih, kayak aku kok suka TikTok mungkin karena videonya pendek, lucu, aksesnya enak, gampang. Kadang aplikasi user interface itu juga mempengaruhi ya teman-teman. User interface aplikasi, terus pembawaan kontennya mereka kayak gimana. Karena aku tuh sejujurnya ya, aku itu merasa ternyata tren yang ada di TikTok itu belum tentu ada di Instagram maupun YouTube. Ya, contohnya, kok bisa Kak kamu punya penilaian kayak gitu? Soalnya yang pertama itu aku pernah ngomongin hal yang lagi trending di TikTok, kamu nanya gitu. Itu temen aku yang gak pakai TikTok, gak ngerti teman-teman ya. Baru ngerti kalau orang-orang kantornya baru ngomong misalnya, oh alah kayak gitu. Jadi gitu, itu juga ngaruh ya. Interest audience-nya tuh ngaruh. Mungkin dia nggak mau pakai TikTok karena mungkin bagi dia mungkin lebih bermanfaat Instagram mungkin kayak gitu, atau
dia nggak mau pakai TikTok karena paradigma orang-orang TikTok itu cuma buat joget-joget dan sebagainya. But hey, ini sudah perkembangan zaman guys ya. TikTok itu sekarang udah berkembang pesat banget. Nggak cuma joget-joget doang ya, ada berita, ada kalian juga bisa beli barang dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa cek kira-kira target pasarmu itu lebih banyak pakai apa, sosial media atau apa yang mana kayak gitu. Walaupun ini ngomongnya gampang ya, tapi ya pasti semuanya berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Oke, next untuk poin yang ketiga, berikutnya adalah kalian bisa pilih. Oke, next untuk slide-nya. Nah, kalian bisa pilih ya, mau pakai akun kreator atau akun bisnis, teman-teman. Jadi, ini tuh dua hal yang berbeda ya. Jangan sampai kalian tuh nganggap ini sama. Karena ini tuh dua menu yang berbeda, teman-teman. Nah, akun kreator, ya, akun kreator ini dikhususkan untuk mereka sebagai konten kreator. Dan mereka juga bisa jualan produk afiliasi. Misalnya kalian ngepromosiin produk, guys ini tuh enak banget dimakan dan sebagainya. Enak dibawa kemana-mana, dimasaknya enak. Nah, ini masuk ke akun kreator bisa, teman-teman. Dan kalau di TikTok, akun kreator ini tuh enak. Kita tuh bisa pakai musik yang sembarang bisa yang ada di TikTok. Karena TikTok ini ada dua opsi musik. Yang pertama musik komersil, sama yang kedua itu musik yang trending. Kayak gitu. Nah, musik yang trending ini tuh bisa dipakai oleh akun kreator. Tapi akun bisnis nggak bisa pakai, teman-teman. Kayak gitu. Akun bisnis itu cuma bisa musik komersil. Sedangkan musik komersil ini tuh pilihannya tuh terbatas ya. Karena ya itu tadi, karena ada hak cipta dan kita itu kan mau memasarkan produk kita. Nah, masuklah ke akun bisnis. Nah, akun bisnis ini fungsinya adalah kalian misalnya pengen fokus jualan, kalian pengen fokus promosi produk kalian sendiri. Nah, ini tuh masuknya adalah akun bisnis, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Walaupun kalian juga pasti akan bikin video juga ya sebagai konten kreator di situ, tapi dengan batasan-batasannya kayak gitu. Jadi nggak sebebas akun kreator kayak gitu, teman-teman. Tapi positifnya kalian tuh juga punya alat-alat bisnis di situ juga. Cuman aku di sini nggak kasih tunjuk ya, karena aku kan pakainya akun kreator bukan akun bisnis. Ini semua yang aku omongin adalah berdasarkan pengalaman aku ya, waktu aku coba-coba beralih ke akun bisnis waktu itu, entah Instagram, entah TikTok ya, terutama TikTok ini. Jadi tentuin aja kalian tuh mau pakai akun kreator atau mau akun bisnis, tentuin dulu. Makanya itu tadi aku ngomong tujuan kalian itu apa, yang pertama tadi. Oke, berikutnya yang keempat, silakan di next untuk slide-nya. Kak, boleh nggak ya pakai lebih dari satu aplikasi? Kan kalau aku cuma upload satu nggak efektif, mungkin. Nah, jawabannya ya tentu aja boleh ya teman-teman, boleh banget. Sorry, ini mata aku kesini soalnya kameranya ini ya, pakai kamera HP teman-teman ya. Jadi mata aku tuh baca di sini juga lihat kontennya apa supaya nggak salah ngomong. Oke, jadi ya tentu aja boleh ya, boleh banget gitu. Selama kamu itu bisa mengelola konten kamu bisa mengelola sosial media kamu itu dengan baik, manajemen waktunya juga bagus, uploadnya juga menarik, it's okay gitu. Misalnya kamu pengen bikin satu video buat diupload di TikTok maupun Instagram, boleh banget gitu kan. Nanti kalian juga bisa tahu kan perbandingannya kayak jumlah viewersnya lebih banyak mana. Oh, kalau misalnya lebih banyak Instagram, berarti aku next-nya upload-nya lebih ke Instagram dulu aja deh yang aku prioritasin kayak gitu. Atau mungkin di TikTok, oh aku mau upload di TikTok deh, bisa sambil jualan, bisa dapat komisi juga, nah dan sebagainya. Oh aku pengen bikin video yang panjang deh, enak di YouTube, nanti aku iklannya pengen upload di Instagram atau TikTok, boleh banget. Jadi jangan sampai kalian itu membatasi diri kalian sendiri, pakai satu aplikasi, fokus satu aplikasi, sedangkan siapa tahu kan, kalian bisa juga pakai aplikasi lain malah punya hokinya itu di sana gitu kayak gitu. Jadi yang penting adalah bikin kalian itu nyaman ya. Kalau kalian nyaman, prosesnya baik, hasilnya pun juga akan mengikuti teman-teman ya. Yang penting adalah konsisten kayak gitu. Oke, next ke poin yang kelima. Next slide. Nah, aku ngomongin tadi tekankan yang penting adalah konsisten ya. Jadi konsistenlah mengupload konten ya. Apa aja yang harus diperhatikan gitu kan ya supaya konsisten gitu kan. Jadi kalau kamu udah merasa nyaman dan viewersnya itu tertarik, kalian bisa lakukan 4 hal ini. Yang pertama, konsisten waktu upload. Ya, yang kedua, konsisten pada ciri khasmu. Nah, ini boleh dikembangkan ya dari seiring waktu ke waktu boleh dikembangkan. Kalau misalnya kalian nggak kembangkan ya orang-orang bakal bosen ya teman-teman. Sedangkan kita tuh harus menyadari kalau kita tuh orangnya bosenan juga kan. Ya, jadi kalian jangan sampai pakai ciri khas itu kayak itu terus. Ya boleh, tapi ya dikembangkan juga lah yang lebih baik lagi atau mungkin ya lebih menarik kayak gitu ya teman-teman. Yang ketiga,
konsisten pada editing videomu. Tadi seperti aku ngomong, editing video itu sebagai pemanisnya konten ya. Tapi ini juga jangan sampai kalian lupakan gitu kan ya. Ini boleh banget untuk ditingkatkan ya. Jadi misalnya kalian itu lebih sukanya cut-cut video doang. Nah, nanti suatu saat boleh nih ditambahi intro atau ditambahi transisi-transisi yang mungkin lebih menarik kayak gitu. Kalau boleh cerita ya, boleh sharing, ini tuh aku suka banget ya nontonin videonya Kak Fadil, kan teman-teman tahu Fadil Zaidi. Itu dia kontennya tuh menarik banget menurut aku. Aku tuh sampai ketawa kayak gitu teman-teman ya. Padahal videonya dia tuh nggak diedit loh. Dia tuh cuman main cut video, di cut, tapi kontennya menarik. Yaitu makanya konten itu juga harus yang apa value-nya tuh yang bisa tersampaikan. Itu baik banget, itu mantap banget kalau value-nya bisa tersampaikan dengan baik. Ya gitu. Jadi editing itu adalah pemanis, tapi boleh banget untuk ditingkatkan ya teman-teman. Nanti sambil berjalannya waktu juga pasti akan bisa belajar-belajar editing video dan sebagainya. Yang keempat adalah pelajari lebih lengkap di alat kreatormu. Nah, ini penting banget alat kreator ya. Nanti aku akan jelasin lebih lanjut soal alat kreator ini. Oke, boleh di next slide untuk ke sesi berikutnya. Yap, ini dia. Creator Tools ya, Creator Tools. Jadi ini sumber informasi akun kreatormu. Next. Nah, di sini aku mau ngambilnya itu akunnya TikTok ya teman-teman. Nah ini contoh aja ya, contoh saja. Bisa dilihat di sisi paling kiri ya teman-teman, sisi kiri layar ada tulisan analisis ya, itu di atas itu. Nah itu kalian bisa cek, misalnya pengikut kalian itu ada yang nge-follow, ada yang unfollow, itu kelihatan dari grafiknya. Dan nanti kalian juga bisa tahu pengikut baru kalian itu misalnya periode 14 November sampai 20 November itu berapa orang. Nah sebentar, aku mau nunjuk pakai laser bisa nggak ya di sini sebenarnya teman-teman? Kayaknya nggak bisa ya. Oh iya nggak bisa ya teman-teman. Ya udah. Jadi di tulisan 14 November itu teman-teman sampai 20 November. Nah itu ada tulisannya pengikut baru plus 903. Nah itu kalian bisa lihat kayak pengikut aku ini nih nambah 903 orang dari periode 14 sampai 20 November. Nah kayak gitu. Jadi itu naik turun ya teman-teman, nggak selalu konstan gitu nggak ya. Dan yang ini berikutnya, yang tengah, gambar tengah ada gender. Nah dari pengikut kalian yang jumlahnya sekian, lebih banyak mana perempuan atau laki-laki. Nah kayak gitu. Nah di sini di contoh ini kebetulan yang paling banyak perempuan ya 71,4% perempuan dan 28,6% laki-laki. Nah kalian juga bisa cek tuh wilayah teratas atau negara-negara yang nonton konten kalian tuh dari mana aja. Nah ini contohnya kayak misalnya dari Indonesia, tentu aja yang uploadnya di Indonesia. Ada Malaysia gitu kan ya. Ada awak dari Malaysia kan kayak gitu. Terus ada Filipina, Tagalog kayak gitu kan ya. Vietnam, Thailand, nah itu juga ada teman-teman kayak gitu. Bisa kalian lacak ya di situ. Itu enaknya kreator toolsnya, akun kreator itu kayak gitu. Terus ada juga aktivitas pengikut tuh teman-teman yang di atas itu, di kanan atas. Nah itu ada jam kan. Itu kalian bisa pilih juga tanggal itu kan kalau dicontoh tanggal 20 November. Terus jamnya tuh jam 7 sore atau jam 7 malam, sorry itu jam 7 malam ya, 7 PM. Nah, itu pengikut yang aktif itu sebesar 6.700. Nah, itu berarti puncak-puncaknya followers kalian itu pada aktif. Nah, kalian bisa upload di situ, teman-teman. Ini contohnya itu berarti jam 7 sampai jam 8 itu pas puncak-puncaknya. Kalau misalnya siang, berarti ya sekitar jam berapa itu 11 ya, 11 sampai 12 atau jam 1 itu juga tinggi yang aktif. Nah, kalau misalnya kalian pengen tarik lagi mundur ke belakang, maksudnya kita nggak ngomongin jam, kita ngomongin hari, kita juga bisa teman-teman ya. Di sini kalian juga bisa lihat per tanggal ya. Tanggal 20 followers kalian tuh aktifnya berapa orang. Terus tanggal 19 berapa orang. Itu bisa dilihat teman-teman. Jadi kalian bisa cek juga aku upload konten ini yang pas itu hari apa, jam berapa, itu kalian harus tahu kayak gitu. Ini semua cuman forecast ya. Forecast atau prediksi. Dan ini pun juga sudah kelewat ya. Tanggalnya kan bukan tanggal di masa depan ya. Karena kan nggak bisa diramalin juga kan. Kalian cuma bisa nge-trace back ke masa lalu. Jadi dari tanggal-tanggal sebelumnya kayak gitu teman-teman. Oke, boleh next. Ini tadi sudah ngomongin soal creator tools ya. Sekarang aku mau ngomongin soal online shop. Ya, jadi seperti yang aku ngomongin di awal, sosial media itu bisa dibuat jadi online shop. Instagram itu sebenarnya juga ada Instagram shop, cuman kayak jarang ya aku juga ngecek-ngecek di sana karena mungkin kurang menarik ya menurut aku. Aku lebih pilih belanja di Shopee. Nah, menariknya di TikTok itu ada TikTok Shop, teman-teman. Jadi kalian itu di online shop ini tuh nggak cuma melulu bikin video konten dan sebagainya, tapi kalian juga bisa
jualan produk afiliasi atau produk bisnismu sendiri. Teman-teman udah tahu belum ya bedanya afiliasi sama produk bisnismu sendiri? Ya, kalau afiliasi itu intinya produknya orang lain, kalian promosiin, terus ada orang beli melewati link kamu, nah kamu dapat komisi, kayak gitu contohnya. Kalau bisnismu sendiri ya kamu yang jualan sendiri, kamu yang ngepromosiin sendiri, atau kamu nge-hire orang lain untuk ngepromosiin bisnismu, kayak gitu teman-teman. Nah, ini tuh uniknya TikTok ya. Aku waktu pertama kali TikTokan itu tahun 2020 ya, zaman pandemi. Aku tuh bingung. Aku tuh mau upload konten apa ya? Kalau di YouTube kok kayaknya masih sepi, waktunya juga masih belum ada buat ngedit video kan. Aduh panjang kan. Kalau di Instagram kok cuman teman-temanku doang kayak gitu kan. Akhirnya aku coba-coba di TikTok. Aku pertama-tama ya bikin kontennya masih joget-joget ya teman-teman waktu itu. Terus berlanjut berkembang terus. Aku pakai time wrap, yang time scan itu, yang kalian tahu garis yang scan itu, terus videonya berhenti. Nah, itu laris banget waktu itu aku upload video kayak gitu. Terus aku akhirnya ngerti, oh, aku ternyata kayak di TikTok ini aku cocoknya ketawa bengek. Tapi emang bawaanku tuh ketawanya emang kayak gini teman-teman ya. Kalau lucu banget itu, wah bahaya sih. Maksudnya ketawanya itu mengerikan ya. Jadi memang seperti itu bawaanku. Jadi ya oke lah aku coba dan ternyata it works. Jadi kayak gitu teman-teman. Memang semua itu berdasarkan pengalaman. Sampai akhirnya TikTok tuh punya yang namanya TikTok Shop. Boleh di next slide. Ini aku kasih tahu ya. Apa contohnya TikTok Shop-nya itu kayak apa, teman-teman. Nah, ini TikTok Shop. Nah, ini aku screenshot dari punya aku ya, kalau yang ini ya, teman-teman. Jadi, di sini aku mulai dulu, karena ini nggak ada fitur laser ya, jadi aku nggak bisa nunjuk. Jadi, aku ngomongin aja dari yang kiri atas, yang ada gambar sambal-sambal kapan 4 cup itu. Nah, teman-teman, nah itu satu layar itu adalah TikTok Shop yang bisa kalian lihat ya. Dan kalian itu enaknya kalau di TikTok Shop kalian tuh bisa apa jualan, terus kalian produk-produknya mereka tuh bisa kalian comot, kalian masukin di TikTok Shop kalian. Walaupun kalian nggak pegang stoknya, tapi kalian bisa jualan langsung di sana selama kalian tuh mempromosikan produk-produk itu, dan kalian bisa dapat komisi juga dari situ. Dan komisinya tuh nggak main-main ya teman-teman. TikTok itu benar-benar transparan untuk komisinya, jadi enak banget. Dia nggak cuma ngomongin presentasinya berapa, tapi dia langsung ngomongin nominalnya, kalian memperoleh berapa, kayak gitu. Oke, kita beralih ke gambar yang bawah ya, bawahnya gambar sambal-sambal sama wet lab. Nah, di sini kalau kalian masuk ke TikTok Shop, kalau misalnya kalian sudah jadi afiliator, TikTok Shop affiliate namanya ya, itu kalian bisa cari tambahkan produk yang mungkin komisinya tuh tinggi, atau produk yang pasti masuk FYP. Pasti ini bukan berarti pasti langsung pasti bisa ya, enggak ya. Maksudnya pasti itu kemungkinan besar bisa masuk FYP kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk kategori-kategorinya yang bisa kalian cek. Nah, kalau bergeser ke sebelah kanan ya, teman-teman, ini kalian juga bisa disediakan fitur tambah produk, kelola etalase. Etalase itu maksudnya TikTok Shop kalian ya, yang kalian comot-comot produk tadi itu. Terus ada komisi, kalian bisa cek juga komisi kalian berapa. Kalian juga bisa ikut yang namanya grup Telegram. Biasanya di atas itu juga ada tulisan merekrut TikTok Affiliate Program. Nah, kayak gitu kalian bisa banget daftarin diri kalian di sana, ikuti arahannya gimana. Nanti bisa ikutan satu grup Telegram sama mereka, kayak gitu, teman-teman. Nah, terus di TikTok Shop, kalian nggak melulu bikin konten dan jualan, tapi kalian juga bisa minta sampel ya. Sampel ini gratis. Bahkan teman aku waktu itu ada aku ngomongin, aku lagi minta sampel gratis nih. Terus temanku ngomong, emang sampel gratisnya dikasih full? Bukannya sampel gratis itu dikit ya? Oh, tidak teman-teman ya. Di TikTok ini benar-benar dikasih full ya. Aku tuh minta sambel, sambel ini loh teman-teman. Sambel yang cup-cupan. Nah, itu dikasih teman-teman. Jadi aku minta sampel gratis sama mereka, dikasih 1 cup ya sesuai yang aku order, itu dikasih, dan itu benar-benar apa full ya, cupnya full. Bahkan itu masih ada tempatnya ya, yang kosongan, cuman nggak tak ambil ya teman-teman. Jadi itu benar-benar itu apa benar-benar dikasih ya sampelnya itu. Tapi konsekuensinya kalau kalian itu minta sampel, kalian itu harus mempersiapkan mental, karena memang ada yang diterima, ada juga yang ditolak. Kayak aku ini minta sampel, kebanyakannya juga ditolak ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau minta, silakan minta aja ke seller-seller itu. Nah, nanti yang nyetujui itu mereka, teman-teman ya. Nah, jadi kalau bisa diterima, very good. Kalau misalnya ditolak, ya wajar ya teman-teman. Mungkin produk mereka nggak butuh apa sampel gratis karena sudah laris, atau mungkin mereka nggak butuh karena mereka nggak pengen apa marketing, atau nggak pengen apa rugi lah, kayak anggapannya ngeluarin barang gratis kan nggak mau, bayar ongkirnya juga nggak mau, kayak gitu bisa jadi kayak gitu.
Nah, tapi kalau kalian sudah dapat sampel gratis, konsekuensinya kalian juga harus upload video atau live selama 10 menit misalnya kayak gitu. Itu semua ada ketentuannya, teman-teman. Kalian harus upload berapa hari, terus kalian harus apa namanya? Pokoknya ada jatuh temponya. Kalau misalnya kalian keluar dari jatuh tempo, akun kalian, reputasi akun TikTok Shop kalian tuh bakal berkurang ya. Dan itu tercatat dan mereka seller-seller itu bisa lihat semua, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian next mau minta sampel gratis, jangan harap kamu akan dikasih sampel gratis secara gampang kayak gitu. Itu kasarannya kayak gitu, teman-teman ya. Oke, kita beralih ke gambar yang pojok kanan atas. Nah, di sini selain kalian itu bisa minta sampel gratis, bikin konten dan jualan, kalian itu juga dikasih tugas-tugas. Tugas ini nggak harus diikuti ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ikuti ya baik, misalnya live selama 20 menit selama 3 hari atau 4 hari. Ya kalau kalian punya waktu yang luang silakan monggo ya. Cuman kalau aku biasanya live-nya cuma malam. Jadi ya nggak bisa aku nyelesain semuanya itu ya, teman-teman, sampai berhari-hari. Kadang malam udah capek ya habis makan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ikuti tugasnya, emang apa sih Kak keuntungannya? Kok katanya kok nggak perlu? Ya keuntungannya kalian bisa dapat sampel voucher kayak gitu. Kalian bisa pakai vouchernya buat belanja atau bisa pakai vouchernya buat beli sampel. Kalau misalnya kalian ditolak sampel gratisnya kayak gitu. Nah, yang ini aku ngomongin ini yang paling bawah, pojok kanan bawah ini adalah TikTok Shop affiliate partner yang ada di Telegram. Jadi aku ikut juga grup mereka, cuman aku nggak aktif ya teman-teman, karena kadang chatnya tuh banyak ya. Dan mereka tuh kalau aku lihat chatnya memang lebih ke jualan sama nginfoin ada program kayak afiliator apa partner, misalnya gabung sama kosmetik apa, kalau yang cewek-cewek kerjasama dengan kosmetik, kerjasama dengan elektronik ini kayak gitu teman-teman. Terus selain itu ada program-program lainnya juga ya yang aku nggak hafal namanya, kayak Spark, kayak apalagi itu banyak banget ya. Makanya itu tadi aku udah ngomong perkembangan zaman itu pesat teman-teman ya. Jadi kalau nggak ngikutin, wah kalau ketinggalan ya repot kayak gitu teman-teman. Oke, boleh next. Jadi next slide. Apakah cuma itu aja? Kan ya gitu pertanyaannya ya. Jawabannya adalah next slide. Ya, ada one more step ya teman-teman. Ada satu hal lagi yang aku pengen sampaikan ke kalian semua. Ya, oke, boleh di next. Yaitu studi kasus. Oke, jadi studi kasusnya apa? Nah, ini tadi aku juga sudah runding sama timnya kampusku. Oke, kalau kita studi kasusnya itu adalah kita bikin video. Ya, pertama itu adalah satu video itu kalian bikin, temanya tuh bebas, tapi sebenarnya temanya tuh lebih ke ini ya teman-teman, kalian bikinnya itu pengenalan diri dulu, terus kalian langsung ngomongin kayak misalnya nih, kalian perasaannya kalian gimana sih ikut webinar kampusku ini dengan tema konten kreator. Jadi boleh banget kalian bikin videonya sekarang, nanti kalian bisa upload di Google Drive yang disediakan oleh pihak kampusku ya. Boleh nanti sama MC diinfokan teknisnya seperti apa. Nah, nanti juga akan ditonton juga, dan aku juga yang nonton ya teman-teman kayak gitu. Next slide. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Thank you. Mungkin ada pertanyaan, boleh banget untuk kita bicarain bareng-bareng. Silakan aku kembalikan acara ini ke MC ya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Willy atas ini sharing pengalaman dan juga ilmunya tentang dunia content creator. Baik, buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa langsung aja tulis pertanyaan di kolom chat di Zoom-nya, nanti bakal dibacain satu-satu pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Willy dari Mita. Halo Kak, mau nanya gimana caranya biar nggak overthinking nih pas buat konten? Kayak takut nggak ada yang nonton atau gimana? Oke, thank you Kak. Oke, thank you Kak Mita ya untuk pertanyaannya. Oke, overthinking ini ya. Ini hal yang sebenarnya ya aku alami juga ya. Kayak aku upload konten kok takut nggak ada yang nonton kayak gitu. Sebenarnya itu perasaan yang ya memang awal-awal muncul ya, itu pasti, itu wajar. Tapi perasaan overthinking kayak gitu itu mohon dihilangkan. Jadi kalian bikin, ya itu tadi makanya kalian harus menentukan dulu kalian tuh pengen upload konten apa. Terus kira-kira nih kalau misalnya kalian sudah menentukan, terus kalian pengen upload, nah itu silakan teman-teman. Itu kalian nggak perlu malu ya, maksudnya nggak perlu malu itu dalam artian kalian tetap harus jaga diri juga, maksudnya image itu.
pasti. Tapi maksud aku di sini jangan overthinking. Kayak misalnya kalian upload kok yang nonton cuma 2 orang, 1 orang, dan sebagainya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi menurut aku overthinking itu ya pasti ada ya namanya ngalami overthinking. Tapi jangan sampai kalian tuh berlarut-larut sama overthinking itu teman-teman, itu nggak bagus. Jadi menurut aku selama konten kalian itu positif dan kalian tuh suka atau passionate dalam hal itu, ya monggo silakan bisa diupload. Soalnya ada teman aku juga yang tanya, kamu emang nggak malu ngupload konten kayak gitu? Ya nggak malu, ya memang itu menurut aku tuh konten itu sama itu baik, positif dan nggak memalukan, maksudnya artiannya nggak bawa negatif, ya it's okay kayak gitu teman-teman. Jadi nggak usah overthinking ya. Kadang itu kita overthinking, takut nggak ada yang nonton, tiba-tiba pas diupload itu bisa FYP atau bisa viral. Jadi ya menurut aku wajar ada perasaan overthinking. Tapi ya kalau gitu diminimalisir minimal mungkin ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu menurut aku jawabannya, mungkin bisa menjawab. Oke, terima kasih Kak Willy atas jawabannya. Mungkin bisa menjawabnya. Dan ini tadi juga kelupaan ada pertanyaan pas lagi tadi sesi materi. Ini dari Kak Arila Aruna nih. Kak, kok bisa sih kayak ada konten kreator yang kalau ngomong apa aja itu menarik gitu? Apa ada faktor karismanya atau cara bisa kayak gitu gimana ya? Oke, dari Kak Arila ya. Kak Arila ya. Oke, jadi bisa jadi teman-teman ya. Tadi ada satu hal yang aku mungkin harus sampaikan lagi ya, itu soal mungkin chemistry, itu juga bisa. Chemistry itu bukan melulu soal pacaran ya teman-teman. Tapi chemistry itu soal dia itu karismanya juga dapat, caranya ngomong gimana. Jadi ya bisa juga kayak gitu teman-teman. Dan soal content creator ini mungkin orang-orang stigmanya kayak lebih banyak yang extrovert ya. Sebenarnya padahal sebenarnya enggak juga ya. Ada yang introvert, itu juga bisa jadi content creator kayak gitu. Mungkin pembawaannya yang beda ya, extrovert sama extrovert itu mungkin beda kayak gitu. Dan kalau misalnya kok menarik terus, apakah karisma juga ya bisa jadi kayak gitu. Bisa juga itu mempengaruhi teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kayak gitu. Terus caranya gimana biar bisa gitu? Biasanya ya lebih sering latihan, kayak misalnya di depan kamera, atau mungkin kalian ngobrol sama orang, kalian kan bisa langsung praktekin tuh kayak gitu. Atau bisa di depan cermin, atau misalnya kalian bikin-bikin video nih, pengen bikin konten, kayak konten itu ya anggap aja draft lah, draft, bukan konten sungguhan. Ya itu kalian bisa coba dengerin lagi, coba kalian tonton, menarik nggak ya sebelum kalian upload. Nah itu namanya kalian itu mereview punya kalian sendiri teman-teman. Jadi itu penting ya kayak gitu. Nah kalau misalnya kontennya kok bisa menarik terus kayak gitu, itu bisa juga karena pengaruh karisma, chemistry, sama pembawaannya yang menarik kayak gitu teman-teman. Jadi itu hal yang bisa dipelajari waktu latihan, bukan talenta tapi bisa sambil latihan kayak gitu. Oke, seperti itu jawabannya. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Ariel Aruna ya dari penjelasan dari Kak Willy tadi. Oke, next ini ada pertanyaan dari Kak Leni. Kalau open endorse itu sistemnya gimana Kak? Apakah followersnya harus banyak? Dan banyaknya berapa? Sistem pembayarannya bagaimana? Dan kalau memberi harga itu gimana? Pengen tahu dong karena aku mau open endorse tapi bingung harus mulai dari mana. Seperti ini dia udah mulai banyak followers nih kayaknya Kak Willy ini dia. Udah mulai open endorse dia. Bisa bantu dijawab Kak Willy ini. Oke, jadi thank you. Oke, thank you untuk pertanyaannya, menarik banget ya pertanyaan ini, aku senang banget. Jadi open endorse ya. Jadi kalian bisa tuh tuliskan di TikTok kalian atau di sosmed kalian business inquiries, terus send DM. Nah itu bisa. Dan itu it works ya teman-teman. Jadi ada beberapa orang juga yang nge-send DM ke aku, misalnya yang nawarin manajemen bareng aku, nawarin apa live streaming bareng, cuman ya kayak gitu. Atau nawarin produk kayak gitu juga ada teman-teman ya. Nah itu ngaruh banget kalian tulis di bio kalian kayak gitu tuh ngaruh banget. Nah sistemnya kayak gimana? Ya mereka pasti tanya ke kalian kayak pengen endorse, red card-nya ada enggak? Nah red card ini juga penting ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen mulai content creator, ya red card ini boleh lah ya dibikin dulu lah draftnya awal-awal kayak gimana. Nah red card ini tuh apa sih Kak? Red card itu kayak misalnya kalian itu datang di restoran, itu kan ada menu makanan sama harga kan ya, itu namanya red card. Itu kalau di dunia content creator itu namanya red card. Jadi misalnya kalian upload satu video harganya berapa, kalian upload satu video terus di keep selamanya berapa lama, karena itu tergantung dari kalian juga ya, nggak ada patennya berapa, harganya berapa, itu kayak nggak ada
kayak nggak ada gitu teman-teman. Jadi beda kayak misalnya kalian beli HP, terus harganya kan pasti itu ya, harganya 4,2 juta. Di sana juga 4,2 juta. Bedanya dapat ini itu enggak kayak gitu. Jadi itu semua tergantung dari kalian juga. Nah, kalau kalian masang harganya kemahalan ya orang bakal mikir-mikir. Nah, kok bisa mahal sih? Biasanya dilihat kayak followersnya banyak nggak sih kok masang mahal. Terus hasil kontennya kayak apa sih? Nah, itu semua jadi pertimbangan ya, teman-teman. Engagement akun, kayak akun yang dijangkau berapa banyak, itu juga mempengaruhi, teman-teman ya. Jadi itu aku mau bahas dulu soal sistemnya open endorse seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal followers harus banyak atau enggak dan banyaknya berapa, itu enggak ada ini ya, teman-teman, enggak ada patokannya gitu loh menurut aku. Jadi apakah harus 100.000? No. Apakah harus 10.000? No gitu ya. Selama kalian itu bisa bikin kontennya itu menarik, ya namanya orang kan juga pasti berkembang ya. Ya it's okay teman-teman. Jadi nggak ada patokannya untuk followersnya berapa. Terus kalau sistem pembayaran ini tergantung kalian setuju sama klien kalian tuh kayak gimana gitu. Mau dibayar di depan atau mau dibayar di belakang, ya itu tergantung kalian ya. Cuman ini sistemnya nggak terlalu kayak kalian harus bikin surat-suratan nggak sih kalau menurut aku ya, cukup by chat kayak gitu sih, lebih freelance, lebih bebas gitu menurut aku. Kok lebih freelance ya bahasanya. Nah, oke, jadi kayak gitu ya, harga sudah, followers sudah, terus apa lagi nih? Kalau mau open endorse mulai dari mana? Jadi kamu punya barang gitu ya, mau open endorse gitu ya kayaknya ya. Kalau kayak gitu kayaknya kamu harus ini deh, coba search di TikTok, atau kalian kan bisa send DM tuh. Nah, itu send DM juga bisa sih kalau misalnya kalian memang niat pengen open endorse kayak gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Willy penjelasannya. Semoga bisa membantu ya tadi dari ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Eunike. Wis, ini Eunike berarti tim Air Jordan nih ya, bukan Ultraboost berarti nih, Nike. Pertanyaannya, pertanyaannya, Kakak bikin konten setiap berapa lama sekali? Apakah harus upload setiap hari? Atau pernah nggak bingung mau upload apa? Kalau pernah, gimana cara ngatasinnya? Boleh Oke. dibantu jawab Kak Willy. Oke. Thank you banget ya buat pertanyaannya. Menarik juga ya. Ini hari ini pertanyaan menarik banget. Aku senang banget ya. Oke, jadi bikin konten setiap berapa lama sekali? Tentunya aku awal-awal TikTok kan tahun 2020 itu aku upload konten tuh tiap hari, teman-teman. Tiap malam aku selalu upload 1 video, 2 video kayak gitu. Terus ya. Terus aku tuh upload terus dan ternyata itu benar-benar bekerja gitu. It works kayak gitu. Bahkan aku pernah waktu kerja ini ya teman-teman, tahun 2022, aku kan mulai masuk kerja kan ya bulan Januari, itu aku udah jarang upload. Januari sampai Agustus itu, sampai Juli, aku tuh jarang upload, teman-teman. Dan itu ngaruh, kalian tahu, followers itu bisa berkurang, teman-teman. Jadi, kalian jangan sampai nggak upload sama sekali ya, teman-teman. Kalian itu misalnya ya, seminggu cuma upload 1 kali, waduh, jangan, itu udah, wah itu bahaya teman-teman ya. Followers itu bisa berkurang. Gitu. Aku nggak tahu kenapa bisa berkurang. Mungkin mereka unfollow aku gara-gara nggak upload dan jadi udah nggak dianggap nggak gini gitu. Jadi harus unfollow. Jadi waktu itu pengikut aku tuh 32K, 32K ya. Itu turun jadi 30K teman-teman. Jadi hilang. Gara-gara nggak upload. Akhirnya aku langsung, waduh, aku tergerak ini, jangan Will, kamu walaupun kerja kamu juga harus memperhatikan kontenmu. Aku akhirnya mulai konsisten berat teman-teman ya, yang nonton cuma 20, 50, 100 itu sungguhan. Akhirnya wah wis konsisten terus lah, walaupun minimal 1 hari 1 video ya. Dan ya seperti yang teman-teman lihat ternyata puji Tuhan ya seperti itu, semoga bisa naik terus ya teman-teman, amin. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Apakah harus upload setiap hari? Ya tentu aja harus konsisten ya. Kalau bisa kalian upload 2 kali, better lah, bagus kayak gitu ya. Kalau ditanya pernah bingung nggak? Ya pernah, jelas saja ya. Pasti namanya content creator nggak mungkin selalu ada ide. Aku pengen upload ini, nggak mungkin. Aku tuh pernah bingung. Kalau bingung, jalan ninjaku yaitu nonton FYP-nya orang. Aku tonton kok menarik. Aku mau bikin yang versi aku. Misalnya tak tambahin ketawa bengek atau apa. Biasanya seneng banget itu. Terutama anak-anak kecil ya teman-teman itu.
anak kecil tuh seneng gitu. Jadi kayak gitu teman-teman sih sebentar ya. Oke, sorry teman-teman, tadi aku baru keputus ya kayaknya ya. Oke, suara aku udah masuk lagi ya teman-teman. Sudah aman, Kak? Oke, Aman. jadi seperti itu untuk jawabannya. Untuk Kak Eunike ya, Air Jordan. Jadi seperti itu ya. Kalau cara mengatasinya tuh tiap orang beda-beda. Kalau aku nonton FYP atau cari yang viral-viral apa kayak gitu. Oke, silakan lanjut Kak. Sama-sama. Silakan dilanjut. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Eunike nih. Kakak kalau endorse Oke, terus yang silakan. nonton dikit gimana? Apa ada penalti atau gimana dari pengendorse-nya nih? Berdasarkan pengalaman Kak Willy ini bisa dijawab. Oke, oke. Thank you ya Kak Eunike. Jadi benar teman-teman ya. Kalau misalnya endorse terus misalnya nonton dikit, ya kalian bisa lihat deh TikToker-TikToker yang followersnya itu lebih banyak dari aku. Itu konten-konten orisinalnya mereka itu yang nonton tuh banyak ya. Tapi waktu endorse itu malah dikit yang nonton. Kayak gitu. Itu kayaknya hal yang wajar ya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Penalti pengalaman aku sih nggak kena ya teman-teman. Karena ya kamu endorse ke aku ya semua tanggung jawabnya ya sudah di kamu anggapannya gitu kan. Mau berapapun yang viewers yang nonton ya kamu udah bayar anggapannya kan kayak gitu. Jadi ya kayak gitu teman-teman. Nggak ada penalti sih kalau sepengalaman aku sejauh ini kayak gitu. Ya kalau ada penalti ya mending nggak usah endorse. Kan anggapannya kan kita juga nggak tahu kan algoritmanya sosial media kayak apa. Ya kalau misalnya kita upload ke endorsean terus yang nonton misalnya dikit, terus orangnya kecewa, kamu tak penalti, kamu upload video nggak bener gini gitu. Padahal kan kita udah kerja sesuai apa kita bisa, yang kita maksimal. Ya itu mending kalian nggak usah terima kalau endorse ada penalti kayak gitu teman-teman, karena kita nggak bakal tahu algoritma sosial media itu kayak apa. Ya kalau kayak gitu, kalau misalnya yang nonton jutaan, terus kamu dibayarnya tuh senilai berapa gitu ya kamu juga rugi karena anggapannya kayak gitu. Jadi ya menurut aku sih jangan, dan nggak ada sih penalti-penalti sejauh ini kayak gitu. Silakan. Oke, terima kasih Kak Willy. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Arila. Ini kayaknya melanjutin yang tadi. Kalau bikin konten nggak nunjukin muka gitu gimana ya Kak? Nggak pede soalnya. Oke, oke, oke. Oke. Thank you pertanyaannya lagi Kak Arila ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Jadi kalian kamu pakai ini ya voice over ya. Jadi kalau kamu bikin video nggak pakai munculin wajah. Halo guys, aku hari ini lagi mau beli barang nih. Wah, barangnya bagus banget, estetik juga. Coba kita buka harganya 1 juta misal. Ya nggak apa-apa, it's okay. Di konten-konten kayak gitu juga banyak kok. Bahkan kalau misalnya kalian tahu reviewer yang namanya Gadgetin, review HP-HP yang ada di YouTube, itu awal-awal dia juga nggak nampilin muka, guys. Kayak gitu. Ya buktinya sekarang dia sukses kan, followersnya juga banyak, subscribernya juga banyak. Jadi it's okay, itu juga termasuk konten ya. Jadi menurut aku konten itu nggak melulu ngomongin soal menunjukkan muka atau enggak, tapi apa yang kamu create something di sosial media kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, selesai. Seperti itu jawaban saya. Oke, terima kasih Kak Willy. Ini karena di kolom chat belum ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman semua. Cuman mau ngingetin aja nih, kalau yang tadi studi kasus itu, nanti teman-teman bisa kumpulin nih ada di kolom chat, bisa ini linknya bisa diklik aja nanti buat ngumpulin yang studi kasus, supaya nanti videonya itu bisa direview langsung sama Kak Willy ya, buat teman-teman semua nanti yang video buat studi kasus. Ini kita ada waktu sampai jam 20.25 untuk sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya silahkan. Masih ada waktunya untuk mengajukan pertanyaan ke Kak Willy. Di kolom chat ya langsung tulis pertanyaannya. Ya, kayaknya ada yang ke skip satu ya teman-teman, sambil membahas boleh ya Kak ya, sambil Oh ya, membahas silakan jawaban. Kak. Oke, jadi ini kalau aku baca ya, dari Kak Arila tadi itu sebenarnya ada menanyakan, Kak, kakak ngembangin reviewnya gimana Kak itu ya?
Oke, ini sambil nunggu waktu ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Jadi jawab singkat aja. Ngembanginnya tuh sebenarnya tergantung pengalaman juga. Aku tuh awal-awal juga review tuh benar-benar monoton ya teman-teman. Aduh, nggak banget deh kalau zaman sekarang. Jadi bukan berarti aku ngomong aku tuh top marko top ya untuk sekarang dan nggak perlu belajar lagi soal review itu gimana yang baik, konten kreator yang baik gimana. Itu enggak, aku nggak ngomong kayak gitu ya. Aku pun juga masih belajar dan aku terus berkembang. Maksudnya aku juga pasti terus mempelajari gitu loh, ilmu kayak gimana. Jadi gitu jawabannya ya, kembalinya gimana ya, kita nggak bisa langsung instan semua gitu loh teman-teman, semua itu bertahap kayak gitu. Oke, silakan kalian tadi mau lanjut apa acaranya, studi kasus teman-teman, jangan lupa ya. Oh iya, Kak Wilin, masih ada satu pertanyaan lagi dari kami nih. Mumpung masih ada waktu juga nih. Oke. Mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir atau ada yang mau nanya lagi juga dipersilakan kalau waktunya masih ada. Ini dari Kamita, tipsnya dong Kak, kalau buat pemula yang followersnya nggak banyak, gimana cara supaya grow, supaya berkembang gitu. Oke, tipsnya gimana ya supaya Grow. enggak oh sorry, supaya followersnya Supaya aku tadi makan cuma cepet-cepet jadi nggak fokus. Tipsnya ya, jadi tipsnya kalau misalnya kalian tuh punya followersnya itu nggak grow atau sulit grow, ya mungkin bisa di trace back sih, kayak konten kalian itu sejauh ini viewersnya gimana. Apakah viewersnya banyak? Ya kalau viewersnya banyak, mantap dong. Berarti video kalian tuh menarik, tapi orang-orang mungkin nggak ngikutin. Soalnya kan mungkin ya ada yang nggak punya akun, bisa nonton, ya itu bisa. Atau mungkin dia tuh tipenya nggak suka yang ngefollow, sukanya nonton doang, itu juga ada. Karena kalau kita lihat, video-video itu kan juga kita tuh yang nontonnya jutaan, tapi followersnya masih puluhan ribu atau ratusan ribu. Ya it's okay. Kalau misalnya followers kalian tuh masih anggapannya ya pemula banget, kayak 10, 20, maksudnya kayak gitu, ya syukuri. Maksudnya selama kalian ada followers kan berarti ada yang ngikuti kalian. Nah, kalian bisa lihat tuh apa video kalian tuh yang kalian upload viewersnya berapa, banyak enggak, atau at least nyentuh ratusan lah kayak gitu, itu udah termasuk giveaway teman-teman. Dulu aku tuh waktu TikTokan pertama kali ya, aku tuh sampai tanya temanku loh, aku baru upload gila, sing nonton 300 orang aku ya. Ya itu namanya FYP, aku digitu no. Oh alah, baru tahu padahal followers itu cuma 10 teman-teman. Akunku yang sekarang itu dulu tahun 2020 itu followersnya cuma 10. Jadi kayak gitu teman-teman. Itu pun cuma teman SMA ya. Zamannya Musical.ly yang gini-gini tuh. Kayak gitu teman-teman. Ini ada pertanyaan juga nih Kak dari Kak Yunike lagi ya. Boleh dijawab? Masih ada waktu nggak? Oh iya boleh Kak, boleh dijawab. Oke. Oke. Kak, gimana pendapatnya untuk orang yang mau endorse tapi beli followers? Maksudnya orang yang di endorse ini beli followers gitu. Jadi biar followersnya itu tampak banyak. Terus, oh ya oke. Jadi ya gimana ya ngomongnya ya, itu kan salah satu taktiknya mereka tuh biar kelihatan lebih profesional kan, kayak followersnya banyak padahal beli kayak gitu kan. Tapi ya ingat teman-teman ya, itu kan berarti kalian pengen nambah instan. Nah itu juga ngaruh ngaruh sih menurut aku di algoritma kalian kayak gitu. Takutnya nanti itu kayak melanggar apa kayak gitu kan. Lebih baik sih menurut aku jangan beli follower ya, kecuali misalnya kalian tuh online shop. Tapi aku nggak ngajari kalian buruk ya teman-teman, nggak ngajari kalian buruk. Mungkin nih kalau kalian online shop, kalian mungkin butuh followers yang aktif biar nge-like kalian atau apa. Nah itu mungkin bisa. Kalau konten kreator, misalnya kalian beli follower, apa kalian nggak eman-eman guys? Nggak menyayangkan apa yang kalian karyakan gitu. Kayak kalian beli 1.000 followers walaupun aktif, tapi kan kalian nggak tahu nih video kalian tuh sebenarnya menarik apa enggak sih kan? It's like a fake followers kan kayak gitu loh. Berarti kan bisa jadi fake result on you gitu. Walaupun kalian dapat uang endorse-nya mungkin dianggapnya kayak udah banyak. Tapi kan kalian nggak akan ngerti kemampuan kalian bikin video itu sejauh mana kayak gitu loh teman-teman. Itu kayak gitu aja contohnya menurut aku. Kalau boleh beropini ya, mungkin teman-teman mungkin punya opini lain silakan. Oke, jadi seperti itu jawabannya.
Oke, terima kasih Kak Willy. Ini masih ada waktu ya buat teman-teman semua yang mau ngumpulin tadi contoh studi kasusnya. Linknya ada di chat Zoom. Bisa teman-teman lihat nanti. Langsung dikumpulin aja di sana. Masih ada waktu. Masih ditungguin nih. Oke, ayo Masih. teman-teman boleh banget loh, apa Ya. bikin ya boleh banget. Nanti aku coba tonton. Nah nanti ya bisa lah kita kalau ada waktu bisa kita sharingkan di sini. Tapi aku nggak apa ya nggak nampilin videonya ya karena mungkin private juga Ya. ya kak ya. Jadi kalian nggak perlu malu ya teman-teman untuk bikin videonya nggak apa-apa nggak usah panjang-panjang 10 detik 15 detik it's okay ya itu TikTok kan juga segitu ya Ya, kalian segitu aja. kalian memperkenalkan diri gimana pembawaannya kalian terus kalian memperkenalkan diri kalian ngomong terus habis itu kalian ya ngomong aja gimana perasaan kalian ngikutin webinar konten kreator ini ayo teman-teman boleh banget untuk bikin studi kasusnya ya apa videonya ya teman-teman nanti aku akan tonton ya nggak usah khawatir kayak gitu aku tuh seneng banget ya nonton komentarnya orang-orang nonton videonya orang yang duetin videoku itu aku senang teman-teman apalagi kalian bikin studi kasus apa video studi kasus ini ya ini tambah senang banget artinya kalian juga ikutan berpartisipasi gitu teman-teman oke nanti aku bisa komen deh komen secara keseluruhan itu kayak apa kayak gitu Ini jadi buat teman-teman ya, ada kesempatan nih buat langsung jadi ada masukan dari Kak Willy, misalnya video kalian kurang apa, harus ditambahin apa. Jadi sebagai bahan pelajaran juga buat kalian, jadi nggak usah malu-malu, ini privat kok nanti videonya diuploadnya di Google Drive, jadi nanti nggak disebarin secara publik juga. Jadi kalau kalian malu-malu atau nggak mau diliatin mukanya juga nggak masalah, ini videonya aman kok. Aman, aman aman, dan aku aman. nggak akan ya aku juga nggak nyebutin nama kok guys Ya. nanti waktu kasih komen secara general aja kayak gitu Nah, ditunggu sampai jam 8:30 ya. Nih, oke sambil ini. Ini sambil nunggu saya nanya-nanya langsung ke Kak Willy nggak apa-apa nih. Nah, saya oh juga iya iya lumayan tertarik kalau dunia konten kreator. boleh 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 Kan Kak Willy kan ini aktif di TikTok ya. ya Kebetulan betul saya juga lumayan aktif di TikTok. Mau nanya kalau Kak Willy sendiri untuk uploadnya itu per hari lebih dari satu atau gimana tuh oh dari ininya? Sama misalnya kayak tadi ada quick review sama yang itunya tuh apakah ada jadwalnya atau gimana ada kontennya aja oke jadi aku di tuh itunya. lebih terutamanya di TikTok ya dan kalau aku sibuk ya aku cuma ngupload satu video satu hari itu harus ada teman-teman kalau kecolongan satu hari ya wis tidak apa-apa lah tapi besoknya jangan sampai kayak gitu lagi nanti takutnya keterusan terus kalau soal clip review ya itu nggak upload konten setiap hari karena itu masih tahap pengembangan ya jadi kalau misalnya nonton video nonton film terus menurut aku tuh bagus ya aku review kalau enggak ya enggak teman-teman jadi itu semua konten-konten aku tuh kayak pilihan gitu loh yang aku review tuh pilihan entah makanan entah film jadi itu benar-benar pilihan nggak sembarangan aku ngupload nggak sembarangan aku bikin kayak gitu teman-teman gitu kak kalau aktif di TikTok apakah kreator juga mungkin bisa follow-followan loh kak Boleh lah nanti saya follow nih langsung. ya Eh, emang bisa ya DM kak ya Kalau udah aku saling nggak tahu follow bisa DM kalau udah saling follow. oh ya nanti nanti boleh lah apa disebutkan nama username-nya apa nanti Bisa aku bisa follow back baru sih mainnya.
baru tahun 2021 awal. Tadi. Oh, namanya apa Kak? Sekarang ya coba tak cari. Oh, Oh, di oh kamu di chat aja kali ya Kak. Chat ini lewat boleh Zoom. boleh. Atau langsung follow punya aku ya nggak Oh apa-apa, iya, nanti tak lihat di sini. langsung follow aja. Heeh, heeh. Udah Kak. Bentar coba saya cek. Cek langsung dari followers aja biasanya paling atas kalau baru. Oh iya, ini sudah Iya. Haji Ya, ya. iya. Oke. Wah, ini ya banyak ya. Mantap, mantap. Oke, sudah ya. Thank you. Oke. Apa ini kontennya tentang apa nih? Wah, ini apa viewersnya banyak-banyak ya. Eh, Sudah ribuan K. Kalau sekarang lebih fokus ke ini konten ikan sih. Oh iya, ini makanya banyak ikan-ikan yang kamu kayak Iya, yang review. makanya di konsistenin sekarang ikan. Oh iya iya iya. Berapa apa? Maksudnya frekuensi yang upload berapa lama? Kalau Sehari sehari berapa? sekarang saya 2 kali Kak. Oh iya, itu Sehari bagus dua sih, kali sehari ya. 2 kali. Untuk awal-awal dulu Heeh, sehari heeh. sekali, cuman makin lama jadi sehari 2 kali, dipus terus. Hmm, Oh iya iya, sehari 2 kali sehari ya. dua. Tapi sekarang di samping kuliah, kerja atau apa sekarang? Kuliah iya, kerja iya, bikin konten juga. Oh Iya, iya iya iya, mantap. serabutan aja gitu. Yang penting ini ya. Tapi yang Ya, nonton apa banyak ya, maksudnya puluhan ribuan ya. ya, alhamdulillah konsisten sih itu. Semenjak ini sih kayak lebih jelas aja gitu mau bikin kontennya tuh tentang apa, ya dibuat itu terus. Itu kebantu banget buat ngejaga viewers sih dari pengalaman. Oh Mm-mm. iya iya betul ya, Ya, itu itu. makanya tadi aku ngomong ya, konsisten sama kamu terfokus juga ya. Fokus. Ini contohnya ya teman-teman. Kalian boleh ngefollow ya Ya, TikToknya. Mm-mm. Oh ini, oh udah kamu link ya sama IG juga. link IG. Oke oke. Ya. Oke. Mari kita berteman di Instagram juga ya. Ya. Instagram agak ini Oh algoritmanya lumayan membingungkan. ya, makanya ini aku follow ya IG-mu ya. Nanti jangan lupa follow back. Oke. Nah, ini masih nunggu ya buat yang studi kasus. Ntar dicek dulu apa sudah ada yang mengirimkan. Wah ini udah ada Kak, udah ada yang mengirimkan nih, 1 orang. Oke Bisa dicek nanti bantu moderator. oke. Linknya kemana ya? Linknya, bentar. Coba kalau Oke Kak Yunike, nanti kita follow-follow juga ya. Pokoknya teman-teman nanti boleh banget nge-follow Instagram aku @willy_sp10, TikTok aku juga @willy_sp10. Ya nanti di Instagram juga bisa DM kalian apa tahu aku dari mana, dari webinar kampusku. Nah, nanti aku bisa tahu kalau kalian nonton aku, punya aku juga. Link drive-nya di mana ya? Oh, tadi udah disebut ya. Ya ampun, maaf, mohon maaf. Intip sih, bentar. Oh ya, langsung dibuka di sini ya. Iya teman-teman ya, karena yang upload tuh cuma satu, ya udah kita tonton bareng di sini ya teman-teman. Bukan bermaksud mempermalukan ya teman-teman. Kita tonton bareng aja. Wah ini susah sinyal nih, kayaknya lagi hujan ini ya di sana mungkin. Sinyalnya susah kayak.
Resolusinya dikurangin aja. Itu kan masih HD kan. Kayaknya lemot deh. Dikurangi aja ke 480p atau apa gitu. Oh, nggak ada. Oke, oke. Oke. Oke, oke, oke. Oke, thank you ya untuk videonya. Wah, untuk video pendek 15 detik itu bagus sih ya untuk editannya ya menurut aku ya. Itu nganu loh teman-teman. Walaupun kalian lihat itu kayak biasa aja, tapi itu sebenarnya itu bisa dikembangkan loh nanti suatu saat. Kayak editing kayak gitu tuh. Nah, jadi menurut aku itu walaupun itu nggak ada suaranya ya, tapi mungkin bisa ditambahin apa kayak kalimat atau apa yang menunjukkan kalian tuh mau bikin konten apa kayak gitu. Mungkin itu konten untuk ini ya, apa editing, mungkin belajar editing atau apa. Itu juga bagus sih. Jadi bisa dikembangkan ya teman-teman kayak gitu itu. Ya, tadi aku nggak kepikiran ya ada editing efek-efeknya kayak gitu-gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Thank you banget loh ya buat yang ngirim apa video studi kasusnya itu ya. Jadi tadi permintaannya kan memperkenalkan diri terus nanti ngomong itu ya, tapi it's okay. Untuk konten yang editing seperti itu ya bagus. Jadi nanti kedepannya itu juga bisa dikembangkan ya. Bisa dibilang itu kayak udah bibi-bibi bagus lah. Kalau misalnya kalian awal-awal udah bisa ngedit kayak gitu teman-teman. Oke sih. Kalau menurut komentar dari aku kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi sayang banget nih, kenapa teman-teman yang lain nggak upload ya, Kak ya? Padahal kan pengen nonton juga. Padahal tadi Iya nih ya. aslinya ya. Tapi cuma ada satu orang doang ya. Kayaknya masih pada malu-malu nih, Kak. Iya, kayaknya masih malu-malu. Iya, Atau mungkin mereka nonton lagi rebahan, Kak, juga bisa kan. Rambutnya udah bisa jadi cacat. iya. Atau mungkin lagi hujan juga takut suaranya nggak kedengeran. Iya, dia teriak-teriak gitu kan, nggak Ya, enak. tadi marahin tetangga dia teriak-teriak. Iya, iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin masih butuh waktu lah untuk ini. Semoga kedepannya Hmm, nanti setelah tadi menerima materi kan rasa percaya dirinya meningkat. ya, Ya betul. itu bisa. Kayak Kak juga kan, ya bisa dilihat lah teman-teman ya. MC-nya juga bagus banget. Tertata Masih rapi belajar. lah. Ya, betul. Sama-sama belajar ya, Kak Sama-sama ya. belajar aja. Ya, betul. Oke Kak, karena ini udah jam setengah 9 lebih, sepertinya kita harus mengakhiri untuk webinar konten kreator pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Kak Willy atas ilmu dan pengalaman yang sudah di-sharing kepada kita semua nih. Oh, Sangat-sangat bermanfaat dan juga buat teman-teman semoga nanti bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan. Dan saya juga menginformasikan bahwa nanti kampusku akan mengadakan bootcamp digital marketing dan juga bootcamp konten kreator. Untuk biayanya sendiri itu hanya 34.000. Itu kalian bisa mendapatkan ilmu, pengalaman, sharing-sharing juga tentang atau seputar dunia digital marketing dan juga konten kreator. Nanti teman-teman bisa daftar langsung aja ke websitenya kampusku di www.kampusku.id itu. Nanti kalian teman-teman semua bisa daftar dan ikuti bootcampnya. Oke. Eh, ini untuk bootcamp content creator malah harganya lebih murah nih. Buat iya, kayak teman-teman nanti yang mau bertemu lagi nih sama Kak Willy, mau sharing-sharing lagi, mau tanya-tanya lagi lebih puas nih, bisa ikuti bootcampnya. boleh. Itu nanti di tanggal 1 Desember sampai tanggal 2 Desember. Harganya cuma 25.000. Tuh, nanti 25. teman-teman murah-murah itu teman-teman bisa dapat sertifikat, networking, portofolio, materi dan juga tentunya pengalaman-pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang bisa teman-teman langsung praktekkan di konten teman-teman sendiri. Pendaftarannya sama, nanti teman-teman bisa kunjungi aja langsung www.kampusku.id, nanti teman-teman di sana bisa daftar.
dan juga langsung bergabung untuk bootcamp content creator bersama Kak Willy. Terima kasih nih teman-teman semua yang sudah mampir. Oh iya, jangan lupa untuk isi feedback-nya tentang bagaimana pengalaman mengikuti webinar pada hari ini. Teman-teman bisa isi feedback-nya tuh di link intip.in/shnj. Nanti langsung di-direct untuk mengisi feedback tentang kegiatan webinar pada hari ini. Oh iya, ini tadi ada yang nanya juga nih di kolom chat. Kalau RCE sertifikat itu dapatnya gimana? Untuk link sertifikat itu nanti teman-teman bisa dapatkan dengan cara membayar biaya pendaftaran itu 10.000 ya. Jadi teman-teman kalau mau mau dapat sertifikat itu teman-teman bisa daftar 10.000. Nanti selain dapat sertifikat, teman-teman juga bisa dapat content planning untuk konten yang akan teman-teman buat nantinya. Jadi jangan lupa kalau mau dapat sertifikat, teman-teman bisa daftar 10.000. Oh ya nih, untuk linknya kalau mungkin teman-teman ribet nanti tadi buat di kopinya, langsung aja nih di kolom chat ada untuk mengisi feedback mengenai acara webinar pada hari ini. Langsung isi ya teman-teman ini feedbacknya buat sebagai ini juga pembelajaran buat kita nanti ke depannya dibikin acaranya harus seperti apa, mungkin ada masukan juga dari teman-teman, bisa bantu isi di feedback. Kita masih ngasih waktu ya buat teman-teman semua ngisi feedbacknya, nanti jangan lupa. Kalau sudah, terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir di webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga Kak Willy yang sudah menyampaikan materinya, yang semoga bisa bermanfaat untuk kita dan juga bisa dipraktekkan langsung ya oleh kita semua. Jadi nanti ke depannya kita bisa menjadi content creator seperti Kak Willy. Amin. Sama Kak saya juga ya. Amin. Ya. Oke. Teman-teman jangan lupa ya ini feedbacknya diisi. Nanti kalau sudah, teman-teman bisa meninggalkan Zoom-nya, dan kalau mau daftar buat bootcamp, tadi bisa langsung kunjungi website di www.kampusku.id, bisa ada bootcamp digital marketing, bootcamp content creator. Nah, kalau teman-teman mau dapat sertifikat, bisa langsung daftar 10.000 saja untuk mendapatkan sertifikat pada webinar malam hari ini. Terima kasih Kak, sama-sama Kak Arila. Semoga bermanfaat ya ilmunya ya Kak Arila ya.